Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu Guru ingin memberikan sesuatu kepada kalian, ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian semua siap belajar hari ini? Siap semua? Alhamdulillah. Ini kan pertemuan pertama kita ya, pertemuan kita untuk semester 2 ini. Jadi karena ini baru kita bertatap muka, jadi Ibu Guru berharap kalian itu tidak mengalami kesulitan dalam hal kita belajar online ya. Semuanya sudah mandi? Oh iya, jangan lupa mandi ya. Karena kalau kalian baru bangun tidur terus dalam kondisi kurang fit, itu bisa jadi kalian tidak bisa menerima pelajaran dengan baik. Oke. Sebelum kita mulai, Ibu Guru akan mengabsen ya. Jadi untuk absen pembelajaran kita itu Ibu Guru setiap kita belajar online seperti ini, Ibu Guru berharap semuanya masuk. Kalaupun misalnya kalian tidak bisa masuk mengikuti pembelajaran, itu harus ada informasi yang jelas kepada Ibu Guru apa alasan kalian itu tidak masuk belajar ya, seperti itu. Jadi Ibu Guru mau kalian ini bisa ini ya, bisa apa lagi? Bisa masuk belajar semuanya ya. Nah, ini Bu Guru mau absen. Jadi ini absennya Bu Guru sudah siap absen tulis. Jadi Bu Guru tahu siapa yang tidak datang, siapa yang tidak ikut belajar ya. Di sini ada 14 orang dan kalian semua itu berjumlah 34 ya, kelas 10 RPL ini kan? Oke. Saya lihat dulu ininya ya. Oke, Ahmad Maulana. Ahmad Maulana diaktifkan mikrofonnya. Oke, Alifa. Andre. Oke, Apolonia. Oke, Arifin Tus, paling pertama sekali masuk ini. Arifin? Oke. Berikutnya, iya Arifin sudah ya. Berikutnya Asya. Oke, Asya sudah itu Awal. Awal? Oke, Awal hadir ya. 8 Deviana. Oke, kemudian Novita Ramadhani. Novita? Mana Novita? Tolong diaktifkan mikrofonnya Novita. Novita? Novita mana? Kita lewat Novita ya. Kemudian 10 Reza. Reza mana? Oke, Reza hadir ya. Berikutnya habis Reza Selemita.
Saya minta aktifkan mikrofonnya. Oke. Tiara Fajriani. Oke, Wasarni. Oke, Widya. Oke, sekarang yang hadir di roomnya Ibu itu berjumlah 14 orang. Jadi yang sisanya ada sekitar 20 orang ya, tidak ikut materi hari pertama. Jadi nanti Ibu Guru minta tolong ketua kelas. Ketua kelasnya kalian siapa? Siapa? Nata ini tidak aktif, tidak pernah belajar, dan dia tidak pernah kerja tugas sama Ibu Guru. Diganti saja. Siapa yang ingin mencalonkan dirinya sebagai ketua kelas? Adakah yang ingin mencalonkan dirinya menjadi ketua kelas? Ariel? Tapi Ariel tidak masuk ini. Bagaimana kita mau jadi? Siapa? Arif? Siapa nak? Arif, oke. Ibu Guru ganti ya, Nata menjadi Arif. Nama lengkapnya Arif siapa? Oh, Arifintus. Oh ya, Arifintus. Oh ya, Arifin mana Arif? Aduh, tidak bisa Arif katanya. Yang lain, kalau begitu ganti yang lain kalau Arif tidak bersedia. Saya Bu Asya. Oke, Asya ya. Asya sudah mencalonkan diri jadi ketua kelas kalian, Asya. Jadi Asya, ini ada tugas besar untuk kamu Asya, supaya teman-teman kalian itu ikut belajar. Jadi nanti aktif di grup WA. Bagus Asya, iya kata Reza, bagus Asya. Jadi saya mohon kepada Asya membantu Ibu Guru untuk menginformasikan ke teman-temannya. Tunggu dulu. Fauzan sakit, dia tidak bisa ikut meet. Oke, di sini Fauzan Ibu Guru tulis sakit ya. Jadi kayak begini, ada konfirmasi. Ini Ibu Guru masukkan ke rapor nanti, karena di rapor kalian itu akan ada apa lagi ya? Informasi mengenai kehadiran, sakit, alpa atau izin yang nanti dimasukkan di buku rapor. Nah, untuk penaikan kelas, kehadiran itu diperhitungkan. Siswa yang tidak hadir 80% dari total kehadiran keseluruhan untuk setiap mata pelajaran itu bisa jadi dia tidak naik kelas. Jadi tolong Ibu Guru dibantu. Asya, kalau wali kelasnya tunjuk ketua kelas siapa? Nata, iya, tapi Nata itu tidak pernah aktif. Semester lalu itu Nata tugasnya tidak pernah ada masuk sama Ibu Guru. Jadi Ibu Guru tidak bisa mengandalkan orang yang tugas sekolahnya saja tidak bagus, apalagi dia mau mengurus orang lain. Jadi kita melihat yang memang dia bisa mengurus dirinya sendiri dan dia bisa mengurus teman-temannya. Jadi nanti Asya Ibu Guru minta tolong untuk pelajaran fisika. Asya itu menunjuk sekretarisnya ya, supaya Asya tidak terlalu repot untuk tugas-tugas yang Ibu Guru berikan. Nanti akan ada beberapa tugas yang dikerjakan ketua kelas sama sekretaris. Begitu ya Asya? Oke. Selesai, kita sudah perkenalan. Kalian sudah kenal sama Ibu Guru kan? Ya. Oke, silahkan kalian panggil Ibu dengan Ibu Vira, karena ini kan kita jarang bertatap muka ya sejaknya kalian masuk di sekolah. Itu kita cuma sekolah online. Nah, sekarang materi yang jadi Ibu Guru ingin menginformasikan kepada kalian aturan yang akan berlaku di mata pelajaran fisika ya. Aturannya itu yang pertama ya. Setiap masuk, Ibu Guru akan absen tepat waktu. Jadi, masuklah sesuai roster. Roster fisika itu jam 9.16. Ibu Guru akan bagikan linknya jam 9.
Jadi ibu guru akan mengabsen setelah jam 9.16 ya. Setelah itu ibu guru anggap dia tidak hadir kecuali ada konfirmasi kepada ibu dia tidak bisa ikut pembelajaran. Apakah karena dia sakit seperti Fauzan tadi atau ada hal-hal yang lain itu ya. Yang pertama absen ya. Absennya itu setiap kita mulai pembelajaran. Kemudian yang kedua, untuk tugas-tugas ibu guru tidak akan beri tugas yang sangat banyak. Ibu guru cuma 4 kali pengambilan nilai, cuma 4 kali pengambilan nilai ya. Yang pertama itu adalah ulangan harian pertama. Ulangan harian itu ada yang pertama, yang kedua ulangan harian kedua, yang ketiga adalah UTS, yang keempat adalah PAS, penilaian yang ketiga itu PTS, penilaian tengah semester, dan yang keempat adalah PAS, penilaian akhir semester. Jadi ini kayak final ya. Kalau nomor 3 ini kayak mid test. Nah, untuk pertama dan kedua itu adalah ada ulangan harian pertama dan ada juga ulangan harian kedua ya. Nah, untuk ulangan harian pertama itu kita akan mengambil waktu di jam pelajaran fisika. Ulangannya pun itu kita secara online ya. Ulangannya secara online, jadi siapkan paket data kalian karena pembelajaran fisika untuk semester 2 ini semua kita menggunakan Google Meet. Ibu guru tidak akan lagi berikan kalian materi. Ibu guru tetap akan berikan materi. Setelah ini ibu guru akan berikan materinya yang kita akan bahas nanti. Kemudian ibu guru akan kirim juga hasil rekaman kegiatan kita hari ini. Kemudian untuk tugas tidak ada. Nanti akan ada ulangan harian. Ulangan harian pertama itu akan dilaksanakan sebelum 1 minggu sebelum penilaian tengah semester. Jadi sebelum tengah semester, ulangan tengah semester itu akan ada ulangan harian. Nah, ulangan harian ini sama seperti ibu guru ibaratkan seperti kisi-kisi kesiapan kalian untuk ulangan tengah semester ya. Kemudian ulangan harian kedua itu ibu guru akan laksanakan 1 minggu sebelum ulangan akhir semester ya. Nah, untuk materi ulangan harian pertama itu materi yang akan kita pelajari sebelumnya dari sekarang sampai di waktu ulangan tersebut. Kemudian untuk ulangan harian kedua itu materinya adalah dari setelah ujian tengah semester ke ujian akhir semester. Jadi ulangannya cuma 4 kali ya. Jadi setiap pertemuan ibu guru tidak akan memberikan tugas kepada kalian. Maksudnya tugas yang harus dikerja setelah kita belajar, tidak. Jadi kalian setelah belajar tidak usah lagi kalian kerja tugas. Tetapi selama pembelajaran akan banyak ibu guru tanyakan tentang materi-materi sehingga kalian paham, karena semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk di materi itu akan masuk di ulangan harian ya. Nah, oke, kalau sudah kita masuk di materinya ya. Nah, sekarang kita masuk di materi kita. Ibu guru screen send dulu ya. Jam 9.30. Nah, ini sabar ya. Apakah sudah muncul tampilannya Ibu? Belum. Sudah muncul ya? Ada yang belum, ada yang sudah. Yang sudah siapa?
Sudah muncul? Oke. Oke, kalau sudah kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur. Ya. Oke, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, karunia dan hidayahnya hari ini kita bisa melaksanakan pertemuan pertama untuk pelajaran fisika ya. Nah, untuk materi-materi yang lalu, materi-materi kita yang lalu itu kayak ada kita belajar pertama pengukuran, kita kemudian belajar impuls dan momentum. Itu materi semester 1. Nah, ini kita akan masuk di materi semester 2. Materi semester 2 ini Bu Guru kasih judul ya. Materinya itu tentang suhu dan kalor. Ya, silahkan kalian catat. Nanti Bu Guru juga akan bagikan materi ini ya, suhu dan kalor. Nah, kompetensi inti yang akan kalian dapatkan di materi ini itu akan memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, peradaban terkait dengan fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian spesifik sesuai dengan bakat minat untuk memecahkan masalah. Nah, itu untuk kompetensi inti yang nomor 3. Yang poin 4 itu mengolah, menalar, menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai keilmuan. Kita lanjut di kompetensi dasar dan indikator yang akan kita dapatkan di materi suhu dan kalor. Yang pertama kompetensi dasarnya adalah mengevaluasi proses pemuaian, perubahan wujud zat, dan perpindahan kalor. Yang kedua, ini yang kalau tertulis di sini 3 itu secara teori ya. Sedangkan kalau ada tertulis 4 itu berarti itu praktek. Ya. Jadi di sini yang 3.6, kalau 3.1, 2, 3, 4, 5 itu kita pelajari di semester 1. Untuk di semester 2 kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.6 sampai dengan 3.10 ya. Untuk praktikumnya kita akan menyaji hasil penyelidikan mengenai perpindahan kalor menggunakan asas Black. Nanti kita akan pelajari ya. Nah, untuk indikatornya yang pertama kita menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda. Dan nanti kita akan hitung kalor terhadap suhu suatu benda. Kemudian yang kedua kita akan menganalisis pengaruh perubahan suhu terhadap benda, terhadap ukuran benda. Yang ketiga menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda. Nah, kita masuk di tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ini ada 13 poin. Yang pertama menjelaskan pengertian kalor, yang kedua menjelaskan pengertian kalor jenis, yang ketiga menjelaskan proses pemuaian, membedakan pemuaian panjang, luas dan volume, menjelaskan hubungan antara koefisien muai panjang, luas, volume, membedakan wujud gas, cair dan padat, menjelaskan perubahan wujud zat, membedakan kalor laten, peleburan, dan kalor laten penguapan, menjelaskan faktor-faktor yang pengubahan. 10 menjelaskan tentang perpindahan kalor. Yang ke-11 menentukan nilai laju perpindahan kalor pada konduksi, konveksi, dan radiasi. 12 mengidentifikasi pengertian rumus asas Black. Dan yang terakhir menjelaskan aplikasi asas Black pada peristiwa sehari-hari. Oke, itu ya tujuannya. Jangan terlalu pusing dengan yang panjang-panjang karena kita akan lebih banyak kita akan lebih banyak menghitung. Nah, materi yang pertama suhu dan kalor. Awalnya kita harus tahu dulu itu alat ukur suhu. Nah, di antara kalian ada yang tahu alat ukur suhu? Namanya apa? Betul sekali, namanya termometer. Nah, termometer itu ada macam-macam. Apakah kalian pernah lihat termometer?
Pernah di mana lihatnya? Di mana kalian lihat? Di rumah sakit. Di sekolah ada tidak termometer? Di SMP mau ada. Di SMP mana kita, nak? Oh, di Alkolam. Alkolam bukannya Nata. Siapa? Oh, Reza. Ya, Reza. Adanya Rahmat kah? Oh iya, oke. Reza. Oke, berikutnya. Di sini Ibu Guru ada beberapa alat ukur suhu ya. Alat ukur suhu itu ada macam-macam. Di sini Ibu Guru kasih lihat yang contoh yang pertama, ini termometer badan. Dia termometer badan itu dalam bentuk digital ya. Jadi kenapa disebut digital? Ada yang tahu? Kenapa disebut digital? Dia disebut digital. Aduh. Tunggu ya. Nah, dia disebut digital karena ketika dimasukkan ke dalam badan kita, itu langsung keluar hasilnya. Biasa ditaruh di ketek, ya, atau di lipatan paha, atau biasanya kalau anak kecil itu dimasukkan ke dalam lubang dubur ya. Jadi dia langsung keluar hasilnya ini 39,04. Kemudian ada juga termometer badan digital ini yang kayak di sekolah. Siapa yang pernah diukur suhunya menggunakan termometer yang kayak termogan namanya? Oh iya. Yes. Ini ya, ini yang kayak di sekolah. Ini harus ditempelkan ke tubuh. Dia sensornya ujung yang metal ini itu sensornya. Nah, kalau yang ini termometer juga namanya termogan. Jadi termometer tembak ya. Itu tidak perlu disentuhkan ke objek yang akan diukur. Jadi dia membaca suhu dari jarak dekat. Kalau jauh ini tidak bisa digunakan termogan ini ya. Kemudian yang berikutnya ada namanya termometer laboratorium. Ini ya. Jadi di sekolah ini di lab fisika ada termometer ini. Biasa kita gunakan untuk praktikum. Biasanya di lab-lab diletakkan ya. Kemudian berikutnya ini termometer radiasi. Nah, kalau ini termometer digital jarak dekat, ini termometer jarak jauh. Jadi dia tidak perlu menyentuh benda yang akan diukur, tetapi bisa diukur suhunya. Misalnya kita mau mengukur suhu api yang jauh dari kita bisa sampai 100 meter, bisa juga mengukur suhu misalnya terjadi penerbangan pesawat, kita ingin mengukur di baling-balingnya itu berapa panas turbo yang dikeluarkan. Jadi kita bisa gunakan termometer ini ya. Kita tidak perlu menggunakan termometer ini datang ke situ terus pesawat terbang kita pergi situ kita hangus. Jadi gunakan saja ini termometer radiasi. Ada lagi termometer berikutnya. Ini termometer badan manual ya. Jadi ini digital, ada yang manual. Ini menggunakan air raksa di ujungnya. Jadi cara penggunaan yang termometer badan digital sama manual itu cara menggunakannya sama. Itu ditempelkan di lipatan ketiak, di lipatan badan ya. Tetapi yang manual ini kita harus membaca garis-garisnya. Kalau ini kan tinggal keluar angkanya, ini kita harus membaca skala-skala yang ada di sini. Ya. Kemudian berikutnya ada termokopel. Termokopel ini digunakan untuk mengukur suhu yang lebih panas dari 100 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya suhu badan kita itu tidak ada suhu tubuh badan orang 100 derajat Celcius ya. Itu dia terbakar itu. Jadi kalau termokopel ini digunakan untuk mengukur seperti besi,
kita ingin mengetahui berapa titik lebur besi atau api, panas api. Kalau ini kita gunakan ke api itu kan suhunya bisa lebih dari 3000 derajat Celcius. Ini pasti rusak yang termometer badan. Jadi kita gunakan termokopel. Termokopel ini ada dua ujungnya, besi ini terbuat dari baja. Jadi ketika ini bendanya ingin diukur suhunya, ini ujungnya dimasukkan ke dalam bendanya, misalnya api atau misalnya logam, akan terbaca di sini. Itu namanya termokopel ya. Berikutnya pirometer. Pirometer ini untuk mengukur suhu yang sangat panas dan jauh. Contohnya kita ingin mengukur suhu matahari. Jadi matahari kalau kita mengukur suhunya tidak perlu lah kita terbang ke matahari terus pasang termometer di situ. Kita gunakan saja alat ukur ini, namanya pirometer. Ya. Jadi saya harap kalian sudah paham beberapa alat ukur termometer yang bisa kalian gunakan dan bisa kalian tahu. Oke, kita lanjut di berikutnya. Nah, bagaimana cara membaca termometer? Ada yang tahu? Tidak ada ya. Oke, di sini sebenarnya termometer itu ada 4 macam. Sebenarnya ada 5, tetapi yang kelima itu sudah tidak pernah dipakai lagi. Ya, yang pertama itu ada termometer Celcius, termometer Reaumur, ada Fahrenheit, ada Kelvin. Yang kelima itu namanya termometer Röntgen. Röntgen ya, tapi dia tidak dipakai lagi karena keempat skala termometer ini sudah bisa mewakili untuk pengukuran suhu. Nah, titik tetap bawah termometer ini cara membaca termometer ya. Ada namanya titik tetap bawah termometer. Titik derajat suhu yang terendah pada termometer. Jadi termometer itu punya suhu yang terendah. Ada juga yang namanya titik tetap atas. Adalah titik derajat suhu yang tertinggi pada suatu termometer. Cara menetapkan titik bawah dan titik tetap atas itu kita menggunakan skala Celcius. Lihat Celcius yang ini. Kenapa Celcius? Karena kebanyakan di seluruh dunia menggunakan suhu dengan skala Celcius. Jadi standar titik tetap bawah dan titik tetap atas itu kita menggunakan derajat Celcius. Ya. Suhu es yang sedang mencair pada tekanan 1 atmosfer. Nah, sedangkan titik tetap atas itu 100 derajat Celcius. Jadi kalau titik tetap bawah itu adalah suhu es yang sedang mencair, itu 0 derajat Celcius. Sedangkan titik tetap atas itu 100 derajat Celcius dari suhu air yang sedang mendidih. Jadi ketika air mendidih itu dia suhunya 100 derajat Celcius. Nah, itulah yang dijadikan ketetapan menjadi titik tetap atas. Berikutnya antara titik tetap atas dan titik tetap bawah dibagi ke dalam 100 bagian. Kenapa dibagi 100 bagian? Karena antara 0 ke 100 itu adalah selisihnya 100. Jadi kita bagi menjadi 100 bagian, di tiap bagiannya disebut 1 derajat. Perhatikan pembagian derajat suhu dari 4 macam termometer. Jadi keempat macam ini kita akan tentukan titik tetap bawah dan titik tetap atas. Ini ya. Kalau Celcius, ini misalnya termometer dengan skala Celcius, 0 derajat Celcius ini adalah titik beku air. Oke. Sedangkan Fahrenheit, titik didihnya itu 212 Fahrenheit. Kalau kita menggunakan skala Fahrenheit ya. Sedangkan titik bekunya adalah kenapa dia kembali? Titik bekunya 30 derajat Fahrenheit. Kalau Kelvin 373 dan titik bekunya 273. Sedangkan skala Reaumur, titik didihnya 80 derajat Celcius dan titik bekunya 0 derajat Celcius. Oke, bagaimana? Sudah paham sampai sini?
Oh, lumayan. Oke, sekarang bagaimana cara membaca skala termometer? Jadi pembagian skala Reaumur, Celsius, dan Fahrenheit. Ini, lihat R ini simbol untuk Reaumur, C itu Celsius, F itu Fahrenheit. Ya. Kalau Fahrenheit, di sini ada tambah 32. Kenapa bisa tambah 32? Lihat yang di sini tadi. Ini lihat, kalau di sini 0, Fahrenheit itu 32. Sedangkan kalau Reaumur di sini 0, jadi langsung saja. Sini ada tambah 32 ya. Jadi Reaumur 80, 80 ini tadi titik didihnya Reaumur. Sedangkan C titik didihnya 100, ini dibanding ya. Dibanding ini 180. Dari mana ini 180? 180 ini adalah titik didihnya Fahrenheit. Kita tambah 32. Kenapa ditambah 32? Karena tadi titik di bekunya adalah 32 derajat Reaumur. Kemudian kita banding lagi dengan derajat Celsius, banding lagi dengan F, Fahrenheit. Ini dari hasilnya ini kita kecilkan. Didapatlah 4 untuk R, 5 untuk C, dan Fahrenheit itu 9 ditambah 32. Nah, dari hasil ini kita dapatlah rumus skala termometer. Kalau kita mau cari Reaumur, kalau diketahui C itu berarti R sama dengan 4/5 C. Ini tidak ada pernya ya, harus ada per. Kemudian kalau kita mencari Reaumur dari Fahrenheit, F dikurang 32 dikali 49. Nah, ini semua rumusnya. Nanti kita akan masuk ke contoh soal bagaimana mengkonversi dari skala Celsius ke Reaumur ke yang lainnya ya. Nah, dari cara ini Ibu Guru sudah ringkaskan seperti ini ya. Ibu Guru sudah ringkas. Jadi kalian tinggal lihat tabel dari hasil yang agak panjang-panjang ini. Ibu Guru sudah bikinkan tabel. Jadi misalnya dari Celsius, kita mau konversi ke Reaumur. Dari Celsius ke Reaumur. Berarti nanti dikali 4/5 C. Kalau dari Celsius ke Fahrenheit 9/5 C. C-nya ini adalah nilai Celsius yang diketahui ditambah 32. Kalau dari Celsius ke Reaumur, C ditambah 273. Begitu pula kalau dari Reaumur menuju Celsius berarti 5/4. Ini kenapa kosong? Ada yang tahu kenapa ini kosong? Iya, karena ada Reaumur pasti sama dengan Reaumur. Betul sekali. Siapa yang ngomong ini? Oh, Reza lagi. Oke. Ibu Guru itu kalau ada yang ngomong ya, Ibu Guru kasih poin. Jadi kalau ada yang mau ngomong silahkan ngomong. Poinnya ini akan Ibu Guru tambahkan di ulangan harian pertama. Berikutnya Reaumur ke Fahrenheit. Ini gampang ya. Kalian sudah paham di sini ya. Kalau Fahrenheit ke Celsius tinggal ini saja rumusnya. Paham sampai sini semua, Nak? Oke, paham. Kalau begitu kita langsung masuk ke apa lagi nih materi? Berikutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal ini ya. Sebuah zat cair diukur suhunya menggunakan termometer Celsius. Jadi termometernya Celsius ya. Kenapa sih sebenarnya mesti ada Fahrenheit, ada Kelvin, ada Reaumur, ada Celsius, padahal kan nilainya sama. Ada yang tahu kenapa? Kenapa mesti kita konversi-konversi? Ada yang tahu? Oh, tidak. Jadi begini, di beberapa negara Indonesia itu menggunakan satuan Celsius
untuk mengukur suhu. Ya, biasanya kalau diukur suhunya kalian ditanya berapa suhunya? 36,5 derajat Celcius. Tetapi beberapa negara yang lain itu menggunakan standar internasional. Suhu itu standar internasionalnya adalah Kelvin. Karena sudah kebiasaan orang-orang di luar sana menggunakan Kelvin, jadi kita harus konversi dari Celcius ke Kelvin. Padahal nilainya sebenarnya sama. Nanti kalian akan lihat bagaimana cara mengkonversi dari skala Celcius ke Kelvin. Misalnya kalian ya di sini menjadi seorang software engineering dan kalian diutus ke Jepang untuk melaksanakan suatu pembuatan aplikasi di sana. Nah, kemudian dalam ruangan yang kalian gunakan sebagai lab komputer itu suhunya tidak boleh kurang dari 10 derajat Celcius. Kita tahu kalau Jepang itu dia punya 4 musim, dan ketika musim dingin itu suhunya bisa di bawah 0 derajat Celcius. Jadi ruangan tidak boleh lebih kurang dari 10 derajat Celcius. Kenapa? Karena alat-alat komputer dalam kondisi dingin itu bisa merusak komponen di dalamnya sehingga kita tidak bisa menggunakan komputer tersebut. Oleh karena itu biasa di lab ada AC yang bisa diatur suhunya menyamai suhu komputer. Nah, misalnya di Indonesia kita biasa gunakan suhu ruang untuk lab itu 28 derajat Celcius. Tetapi di Jepang mereka tidak menggunakan 28 derajat Celcius. Mereka harus menggunakan Kelvin. Nah, inilah gunanya kita mengetahui cara mengkonversi dari Celcius ke Kelvin atau ke Reaumur atau ke Fahrenheit. Oke? Sampai sini paham? Oke. Kalau paham kita lanjut di contoh soal ini ya. Sebuah zat cair diukur suhunya menggunakan termometer Celcius. Diperoleh angka 40 derajat Celcius. Jadi kita gunakan tadi alat ukurnya yang tadi ya. Bisa kita gunakan termometer badan, termometer lab atau klinis. Kita bisa menggunakan termokopel, kita bisa menggunakan pirometer. Nah, itu diperoleh hasil 40 derajat Celcius. Nah, di sini ditanyakan berapakah jika zat cair tersebut diukur suhunya menggunakan A. termometer Reaumur, B. termometer Fahrenheit, C. termometer Kelvin. Ini bukan soal pilihan ganda ya, tinggal pilih A, B atau C tidak. Tetapi ini kita harus kerja. Kalau gunakan Reaumur berapa nilainya, kalau Fahrenheit berapa nilainya, dan Kelvin berapa nilainya. Nah, sekarang kita akan coba Ibu Guru ajarkan untuk termometer Reaumur. Sebelumnya kita lihat dulu Reaumur ya. Kita lihatin di sini rumusnya. Dari Celcius ke Reaumur berarti 4/5 C. Ya. Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Jadi langkah-langkah penyelesaian soal fisika. Perhatikan sekali lagi, kalian ketika menjawab soal fisika harus mengikuti step-step menjawab soal fisika. Begitu pula nanti kalau kalian akan ujian, untuk ujian harian 1 dan harian 2, itu Ibu Guru kasih lisan. Jadi ulangan harian pertama dan kedua itu lisan, ya. Untuk ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester itu menggunakan Google Form. Soalnya bisa pilihan ganda, soalnya juga bisa esai. Tapi kalau kalian mengikuti materi pasti kalian bisa jawab, karena semua soal-soal yang Ibu Guru masukkan di ulangan harian dan ulangan tengah semester, harian pertama, kedua, dan tengah semester, semua diambil dari materi yang kita bahas di Google Meeting ini ya. Nah, penyelesaiannya yang pertama itu kalian harus tulis diketahui. Ini langkah pertama, harus ada diketahui. Apa yang diketahui dari soal ini? Apa itu 40 derajat Celcius? Suhu, ya. Jadi harus ditulis T. Iya, T. Harus kalian ada simbol
ada angka, dan ada satuan. Cara tulisnya jangan tulis 40 derajat Celcius, kita tidak mengerti apa itu 40 derajat Celcius. Harus ada simbol. Jadi simbol untuk suhu itu T kecil. Jadi T di pangkat bawah ini ada C, artinya itu suhu pada derajat Celcius, ya. Jadi yang diketahui itu 40 derajat Celcius. Suhu 40 derajat Celcius. Kemudian yang ditanyakan setelah dicari-cari lagi, oh cuma satu yang diketahui. Kemudian apa yang ditanyakan? Ditanyakan TE, berarti suhu Reaumur. Kemudian suhu Fahrenheit. Dan kemudian T besar. Kalau Kelvin, kenapa T besar beda dengan yang lain? Ada yang tahu? Masih salah, ada yang lain? Ibu guru mau kasih poin ini. Nggak ada. Nah, kenapa dia Celcius T kecil, pangkat bawah C, Reaumur T pangkat bawah R, dan ini pangkat bawah. Karena T tadi Ibu guru sudah jelaskan, kalau T Kelvin dia adalah satuan internasional. Ya. Jadi dia menggunakan T besar. Bukan T pangkat bawah K, ya. Tapi dia karena satuan internasional untuk suhu adalah Kelvin, jadi dia maka simbolnya seperti ini. Oke, sudah paham? Nah, setelah ditulis yang ditanyakan, apalagi yang kita tulis? Kita jawab. Ya, kita jawab, tulis pertanyaannya ya, apa yang mau dijawab? Mengubah skala Celcius ke Reaumur. Jadi kita mau ubah ini skala Celcius ke Reaumur. Oke, kita lanjut ya. Jadi ingat langkah-langkahnya, harus ada penyelesaian, ada ditanyakan, ada jawab. Perbandingan skala Celcius ke Reaumur adalah 4/5. Yang tadi Ibu guru sudah kembali ke slide sebelumnya. Iya toh? Jadi di sini TR, ini TR dibanding dengan TC sama dengan 4/5. Maka kita tulislah TR 4/5 TC. Sampai sini paham? TR 4/5 TC. Ibu guru B kembali ke sini ya. Dari Celcius ke Reaumur 4/5 TC. Ini langsung udah tulis C. Itu sama saja ya. Kali itu biar ditulis atau tidak ditulis itu sama. Kita lihat kembali ke soalnya. Ini sampai tulis dengan jawabannya ya. Ini ya. Jadi TR sama dengan 4/5 TC atau C. Ya. Langkah berikutnya, dimasukkanlah angkanya. Derajat Reaumur, suhu derajat Celcius sama dengan 4/5 dikali 40. Ini TC. TC yang ini dimasukkan ke sini. Jadi 40 ya. Sekarang tinggal dihitung. 4 dikali 40 berapa? 4 kali 4. Nah, 160. 4 kali 4, 16. Tambah 0 saja ya. 160. Kemudian dibagi 5. Ini dibagi 5 ya. Setelah itu didapatlah hasilnya. T derajat Reaumur sama dengan 32. Jangan lupa dituliskan satuannya. Jadi ketika diukur dengan termometer Reaumur, suhu zat cair ini yang awalnya 40 derajat Celcius, kalau kita menggunakan termometer Reaumur, itu hasilnya 32 derajat Reaumur. Oke, sampai sini paham? Oke, paham. Nah, sekarang Ibu guru mau kasih poin yang bisa menjawab. Tadi Reza Ibu guru kasih poinnya 2 ya. Nah, sekarang ini masih ada soal untuk B dan C. Silahkan kalian jawab di kertas dan kalian
Nanti Ibu Guru kasih kalian jawab dan jelaskan ke Ibu bagaimana jawabannya. Nah, Ibu Guru mau kasih kalian rumus. Ini rumusnya ya. Silahkan rumusnya dilihat dan silahkan dijawab untuk bagian B dan C. Silahkan. Ada yang sudah bisa? Ya, silahkan Ibu Guru menunggu ya. Yang bisa ini Ibu Guru kasih 5 poin. Sudah 21 orang Ibu Guru absen ya. Ahmad Maulana, Alifa, Andre, Apolonia, Asya, Awal, Deviana, Novita, Nur Iksan. Nur Iksan baru masuk ya. Ibu Guru tulis absennya. Kemudian Reza, Salsabila, Selomita sudah ada, Selo, Tiara sudah ada, Wasarni, Widya, 18, Yeni, Saputri. Oke, adakah yang sudah bisa? Seratus empat. Sabar ya, kita lihat dulu 104. Bukan ya. Oke, siapa yang menjawab 104? Asya. Oke, Asya 5 poin. Bisa dijelaskan Asya? Asya? Ibu Guru bantu Asya ya. Ibu Guru tampilkan jawabannya. Oke, silahkan ini Asya Ibu bantu. Silahkan Asya. Ya. Ini Bu Guru sudah tampilkan. Silahkan Asya jelaskan temannya. Oke. Oke,
Oke. 9/5 tambah 32. Coba lanjut. Uh-uh. 9/5 tambah 32 kali 40. Oke. Terus diapakan dulu? Hmm. Oke, 5 poin untuk Asya ya. Berikutnya untuk soal yang ke C. Mana ini soal C? C itu soalnya dari Celsius ke Kelvin. Yang lain ya, jangan lagi Asya sama Resa, yang lain. Silahkan dicari jawabannya dan Ibu Guru mau kalian presentasi. Siapa itu yang bicara? Siapa yang bicara? Siapa yang dapat jawabannya? Halo? Namanya dulu. Resa tadi sudah. Yang lain, kasih kesempatan yang lain. Asya sudah. Arifin, oke silahkan Arifin. Jawabannya berapa Arifin? 313. Coba Ibu Guru coba ya. Oke, betul sekali 313. Silahkan ya dijelaskan Arifin. Silahkan Arifin. Oke, TC ya, TC ya, Wan. Ya. Iya ya. Satuannya jangan lupa. 313 Kelvin. Ingat, jadi harus ada satuannya. Nanti kalau kalian menjawab di ulangan, kalau cuma tulis 313, Ibu Guru salahkan. Kenapa? Kalau dari satuannya itu salah. Sama seperti kalau kita ditanya berapa tinggi badan. Kita menjawab misalnya 150. 150 apa? Apakah dia meter, kilometer, atau sentimeter? Ya, itu kan kalau kita bilang 150 cm sama gak dengan 150 km? Beda ya? Ada orang yang tingginya 150 km? Tidak ada ya? Jadi harus ada satuannya. Jadi kalau menjawab tadi harus lengkap 313 Kelvin. Jadi caranya seperti ini. Ada tadi di contoh A tadi sudah lengkap di sini diketahui, ditanyakan, ada rumus, ada jalan, ada hasil akhir. Jadi hasil akhir harus ada satuannya. Begitu pula bagian B. Ada pertanyaannya, ada rumusnya, ada jalannya, ada hasil akhir. Karena setiap poin ini, misalnya kalian menjawab tulis perbandingan ini ada poinnya. Rumus ada poinnya, jalan ada rumus poinnya. Kemudian hasil akhir ada juga poinnya. Oke, sampai sini paham? Oke. Nah, selesai itu Ibu Guru mau bikin kalian kesimpulan atas pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa kasih kesimpulan Ibu Guru? Poinnya 5. Ayo, siapa yang mau bikin kesimpulan?
Ada yang mau kasih kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini tentang alat ukur suhu dan cara menghitung suhu menggunakan beberapa skala termometer? Tidak ada? Bagaimana sih kalian? Oke, Ibu Guru saja yang kasih kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya alat ukur suhu itu ada macam-macam. Ada alat ukur suhu badan, ada untuk benda-benda yang lain. Ada yang bisa disentuh, ya, misalnya termometer di ruangan, mengukur suhu air itu bisa disentuh. Ada juga yang termokopel, ada pirometer. Kemudian untuk skala termometer itu ada titik didih, ada titik beku, ya. Seperti itu saja kesimpulannya. Kemudian siswa melakukan refleksi tentang pembelajaran. Ada yang bisa ulang apa yang Ibu Guru katakan tadi? Ayo 5 poin. Tidak ada? Asya? Tidak ada yang mendapat poin ya, sudahlah. Jadi Ibu Guru akan ulang, kita merefleksikan kembali bahwa alat ukur itu sangat penting karena dengan suhu kita jadi mengetahui benda tersebut panas atau dingin suatu benda. Jadi misalnya kita memegang benda, ternyata benda itu logam dan dia berwarna merah, ternyata dia itu habis dipanaskan kita pegang ya tangannya kita melepuh. Kalau kita sudah tahu kalau dia ternyata ciri-cirinya benda yang panas itu dia berwarna merah kayak logam, itu kita bisa jadi menghindari diri dari hal-hal tersebut. Contohnya sekarang ini lagi maraknya COVID-19 ya. Orang-orang yang suhu tubuh di atas 37 itu terindikasi bisa terkena COVID, tapi kita kan tidak tahu suhunya itu berapa. Jadi biasanya harus menggunakan alat ukur suhu. Makanya di sekolah-sekolah itu ada alat ukur suhunya supaya orang-orang yang masuk ke sekolah itu tidak memiliki suhu yang terindikasi pasien COVID. Oke? Nah, jamnya Ibu Guru sekarang jam 10:15. 1 menit lagi. Sebelum kita tutup, Ibu Guru berharap minggu depan kita hadir lagi. Ketua kelas Asya membantu Ibu Guru menginformasikan teman-temannya karena tiap minggu kita akan belajar menggunakan aplikasi Google Meet ini ya. Nah, jadi tidak ada tugas. Ibu Guru sudah kasih materi. Nanti ulangannya, ingat ya sekali lagi, ulangan harian itu dalam bentuk lisan. Jadi Ibu Guru tanya, ini tahu tidak termometer apa saja? Atau Ibu Guru kasih coba hitung kalau 40 derajat Celcius atau misalnya 30 derajat Celcius berapa derajat Fahrenheit? Itu langsung dicakar-cakar. Yang bisa dapat dapat nilai. Itu secara lisan ya. Oke, ada lagi dari penjelasan Ibu, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Ada yang ingin bertanya, Nak? Jelas Mi ya, dapat yang bicara. Yang lain? Jelas ya untuk suhu. Arifin jelas ya? Untuk suhu kita harus tahu dulu skala termometernya karena nanti pertemuan kedua kita masih membahas bab suhu dan kalor. Nanti minggu depan kita masuk di materi kalor. Jadi kita sudah tahu tentang suhu, kita sudah tahu cara konversi suhu. Nah, kita akan masuk di kalor. Nanti Ibu Guru juga akan memberikan contoh-contoh soal dan kalian bisa dapat poin dari mengerjakan soal-soal tersebut. Nah, jadi poinnya nanti kalau terkumpul ini akan membantu nilai ujian lisan di ulangan harian pertama kalian. Ya. Oke, Ibu Guru boleh minta kalian mengaktifkan semua kameranya. Ibu Guru mau ambil gambar buat dikirim ke sekolah. Ya, Ibu Guru tunggu. Pakai kerudungnya dulu, Nak. Silahkan diaktifkan kameranya, Nak.
Oh, Ibu Guru kok nggak aktif kamera ya? Oke, Nur Iksan, Arifin, Tiara, Widya, Andre, Apolonia, Novita, Yeni, Devi, Fauzul Kabir. Fauzul Kabir baru masuk ya? Oke, Bu Guru ambil ya gambarnya. Diaktifkan dulu semua kameranya. Reza, Arifin. Mana ini? Yang lain ada beberapa yang belum. Ada yang cuma atap-atap, saya kasih lihat Bu Guru. Oke, sudah ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya harap kalian tidak susah untuk bergabung di Google Meet ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya nak. Ya, lanjut materi berikutnya ya. Materi berikutnya itu lihat roster kalian, siapa gurunya, ketua kelas hubungi gurunya untuk mendapatkan materi pelajaran. Assalamualaikum. Ya, silahkan.